Udah rombongan gue kayak ditutupin, seakan-akan tuh mereka tuh nggak ngeliat kita. Badannya ada di belakang tenda gua, lehernya panjang bang, ngelilit tenda gua sampai ke pintu tenda gua. Itu nenek-nenek mukanya jelek banget, dia pakai kebaya, ngikutin gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semua, kami tak akan bisa sampai seperti ini. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini gue udah kedatangan narasumber nih, pendaki sahabat gue juga nih. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Pal. Malam. Noval di Saputra, bukan? Muhammad Noval. Muhammad Noval. Iya. Oke. Dan di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pengalaman lu di Gunung Selamat. Selamat ya. Selamat. Tahun 2020. Bisa dikasih sedikit cerita nggak nih ketika pendakian lu di Gunung Selamat pada saat itu? Iya. Gue waktu itu disesatin pas pengen arah turun, terus juga pas di camp. Gue emang ngecamp salah sih, di masih sekitaran tuh area Samarantu. Iya, masih salah tuh. Terus gue juga ditongolin sosok tinggi besar, yang mana tuh gue lihat cuman sebatas pinggang doang, nggak nyampe atas. Kita skip dulu nih. Sebelum masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua di sini, ataupun ceritanya pengen dibacain di sini, bisa langsung kirimkan aja nih ke email besokpagi@gmail.com ataupun DM ke Instagram besokpagi.idv. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, nama gue Muhammad Noval, gue dari Palmerah. Gue kali ini mau menceritakan tentang kejadian gue di Gunung Selamat. Palmerah ya? Palmerah. Bukan Jaktim nih. Bukan. Siap. Awal cerita gue nih, gue udah ngerencanain dari ya sekitaran H-11 lah, 2 minggu sebelum pendakian itu. Ya biasalah packing segala macem, rapat-rapat kecil-kecilan, ya kan, ngopi. Nah pas singkat cerita di hari H-nya nih, udah nyampe hari H-nya, gue kan mesen tiket online ya, Mepo Kampung Rambutan bis tuh. Gue rencana jalan abis asar, bis itu ada. Tapi emang karena udah nggak diizinin kali ya, jadi tuh gue mental sampai abis sisa. Ngaret bang bisnya, sampai abis sisa. Udah gue tunggu sampai abis sisa, akhirnya bis dateng, gue jalan. Singkat cerita, nyampe sono, gue kan tujuan kan di terminal Bobot Sari, tapi dibuangnya tuh ke Purbalingga. Karena tuh ada di satu bis gue, dia pengen naik ke Sindoro kalau nggak salah tuh waktu itu, Sindoro atau Sumbing gitu kan, arah Purbalingga tuh. Nah gue diturunnya di Purbalingga, mau nggak mau gue nambah biaya dong. Bagusnya itu temen gue tuh gerak cepet, nelpon pihak base camp, akhirnya dijemput dah tuh pakai elep. Nyampe sono, singkat cerita nyampe base camp sekitaran jam 7:30 atau jam 7 dah. Sampai base camp, biasalah gue packing ulang segala macem, mandi, makan. Nah itu juga kesalahan juga tuh temen gue pas di base camp. Kan ngecas HP di situ ditarifin ya, sejamnya goceng. Sejamnya. Nah temen-temen gue tuh pada bilang, termasuk gue sih, pada bilang kalau rombongan gue tuh nggak ada yang ngecas.
rombongan lain yang nge-chase yang udah duluan, bilangnya begitu. Terus juga mandi, ada tuh beberapa temen gue yang nggak bayar. Tuh, terus seketika pas gue pengen jalan selesai packing, keluar nih nenek-nenek nih dari kamar base camp itu, bilang nagih dah tuh, nagih tarif. Ini nge-chase sejamnya goceng, mandi juga bayar nih. Dengan entengnya temen gue bilang kagak ada nge-chase bu di sini. Terus juga mandi juga beberapa orang doang yang bayar, padahal mah semuanya mandi. Di situ dengan flatnya dibilang, oh gitu, ya udah hati-hati. Dengan muka flatnya dia, flat tuh gue merinding banget tuh di situ. Langsung kepikiran, ya udah gue langsung ke pos Simaksi ya kan, dijelasin dah tuh briefing. Naik nggak nih, naik. Biasalah gue setiap naik gunung itu kan, gue pasti ngucapin Assalamualaikum ya ahlul bait, ya kan. Saya berwilayah. Gue ngucapin itu berdua sama temen gue yang namanya Adin, ya kan. Naik dah tuh, naik kan kalau misalnya via Bambangan itu kan ngelewatin pos ojek dulu, shelter, baru pos 1 tuh masih aman-aman aja dah tuh, masih aman-aman aja. Terus ke pos 2, nah di pos 2 kan rencana gue makan gelar nesting itu di pos 3 ya. Nah kebetulan temen gue nih udah pada lapar semua nih soto rombongan, gelar nesting dah tuh di pos 2. Ketemu tuh sama orang Tangerang, dia ngajak bareng, masih belum ngapa-ngapa dah tuh. Dan pas makan, tahu hujan dah tuh rintik-rintik dan badai juga di pos 2 itu, badai. Terus mau nggak mau gue gelar flashlight aja kan, ya mau nggak mau, udah mie udah jadi, udah keras nasi udah disiapin, gelar flashlight dah tuh, makan rame-rame, jalan dah tuh, jalan hujan-hujanan gue bang, pakai jas hujan, hujan-hujanan. Singkat cerita tuh belum kejadian apa-apa. Pas nyampe pos 4 itu sekitaran jam setengah 6. Pos 4, pos Samarantu. Jam setengah 6. Kata temen gue mau ngecamp di sini atau gimana? Ya udah, kan karena nggak boleh larangan ya di Samarantu. Gue temen gue nih nyuruh nih satu temen gue nih buat ngecek di pos 5 itu masih ada space atau enggak. Akhirnya 2 nih kan sendirian nggak mungkin ya kan. 2 nih temen gue ngecek, totalnya nggak ada satu space pun buat ngecamp, buat tenda gue. Sedangkan tuh gue ngedirin 3 tenda sama orang Tangerang itu. Kan udah dicek tuh di pos 5 nggak ada tenda, nggak ada space buat tenda satupun, balik ada tenda. Mau nggak mau gue ngecamp masih di wilayah pos 4 dong, ya kan. Yang jalur pokoknya di sebelah kiri tuh ada kayak lahan landai lah, cukup di bawah pohon gede. Wah pokoknya serem banget dah, ya kan. Di tenda dah tuh maghrib, gua sama rombongan gue sholat misa dah nih ya kan. Biasalah masak-masak ya kan, nesting, gelar nesting segala macam, ngopi-ngopi. Nah gue lagi ngopi nih, tahu-tahu gue denger suara anjir dari belakang tenda gue. Suara tuh cewek ketawa girang banget, anjir, asli merinding gue. Cewek girang banget. Akhirnya astagfirullahaladzim, gue begitu dengan sontak ya kan. Kenapa lu Pal? Gue di tenda nih di dalam bertiga orang nih. Kenapa lu Pal? Nggak apa-apa. Ya temen gue nih mungkin udah tahu kali ya. Akhirnya di situ tuh posisi badai nggak berhenti. Dari pas gue dari pos 2 itu tuh badai nggak berhenti. Akhirnya terus ngopi-ngopi dah tuh, ngopi-ngopi, makanan jadi. Udah tuh biasa bicara-bicara, bincang-bincang. Akhirnya teman gua nih tahu-tahu teriak, apaan Pal? Nah gua nggak ngerasa manggil ya kan, nggak ngerasa manggil, nggak ngucap apa-apaan. Tahu-tahu dia ngomong begitu, kan namanya Encek. Kenapa Cek? Tadi lu manggil kan? Manggil dari mana anjir? Kalau gua nggak manggil sama sekali bang. Manggil dari mana? Akhirnya, oh ya udah Bang, nggak apa-apa, mungkin halu udah capek kan. Akhirnya tidur dah tuh, tidur. Gue pas sekitaran jam setengah 12 atau jam 12 itu gue kebangun Bang, karena gue pengen kencing. Akhirnya gue keluar tenda dah tuh, gue kencing sendiri. Temen gue dibangunin susah banget anjir. Itu emang posisi sih masih badai. Gue kencing pakai jaket dah tuh. Itu hujan-hujanan tuh kencing. Pas gue kencing di semak-semak, gue nengok ke kanan, anjir. Tinggi gede banget Bang. Set. Orang banget tuh, nggak tahu sih sosok apaan. Yang gue bisa lihat tuh cuman dari, kan namanya jurang ya, gue liat dari sini nih, dari tulang kering
sampai sini doang tuh, selebihnya tinggi banget. Gila, parah banget tuh. Gue tadinya gue kencing enak, seketika tuh kencing gue berhenti. Bener-bener berhenti banget tuh. Gue tanpa basa-basi gue masuk ke tenda, ada tuh temen gue liat masih tidur. Akhirnya gue paksa tuh karena gue takut ya. Gue paksa, gue bangunin, gue koyak-koyak tuh. Gue koyak, akhirnya dia bangun dah tuh. Ngapain sih, Val? Nggak apa-apa, temenin gue aja. Gue kedinginan nih. Gue alasannya gitu. Ya kan tuh, padahal gue takut banget tuh. Oh iya, lupa nih bang. Pas sebelum gue nyeleting tenda, kan masih nyalain lampu tenda tuh ya kan. Gue nyeleting tenda, itu juga masih nyalain lampu keadaan. Gue ngeliat tenda-tenda yang lain tuh, tenda temen gue nih masih terang. Gue teriak ya kan. Tidur lu pada, besok summit. Ya udah dah tuh. Dia juga nyautin ya kan. Iya bentar lagi. Ya udah gue matiin tenda ya kan. Matiin lampu. Gue tidur dah tuh. Gue tidur. Nah kejadian itu dah tuh yang tadi gue ceritain. Kejadian. Setelah itu baru lu kencing ya? Nah, bukan gue kencingin bang. Enggak, sama buang air kecil maksudnya? Iya, setelah kejadian yang ini nih. Iya. Gue buang air kecil dah tuh. Nah gue masuk, gue tidur lagi dah tuh. Nggak bisa tidur tuh gue bang. Setelah gue ngeliat sosok itu. Hanya tidur ayam doang dah. Gue mau melek, gue takut ya kan. Akhirnya merem ayam doang dah tuh. Badai masih terus-terusan tuh, angin kenceng, petir segala macem. Nah sekitar jam 2:30-an kalau nggak salah tuh air masuk bang ke tenda bang, rembes. Air banjir tenda gua. Temen gua nih yang kan biasa begadang ya kalau misalnya di Jakarta. Begadang kalau misalnya dia tidurnya gocan, gue tabok, gue pukul, dia balik mukul bang, walaupun di posisinya tidur. Nah pas di tenda ini nih, gue tidur sama dia tidurnya gocan ya kan. Gue pukul, dia malah diem aja. Gue pukul, dia diem aja dah tuh. Anjir, ini orang ngapa dalam hati ya? Ini orang ngapa? Kan karena kan pas kalau misalnya di gunung itu kan nggak boleh cerita dulu ya kalau misalnya ngalamin apa-apa nih. Ini orang kenapa nih, kok gue pukul diem aja. Terus temen gue tuh yang satunya lagi nih kan, gue tidur tengah-tengah. Itu yang sebelah kanan tuh namanya Adin. Nah yang sebelah kiri gue nih namanya Ojan, temen SMK gue. Naik dah tuh. Pas lagi tidur dah tuh. Kan di dalam sleeping bag, dia tuh udah menggigil banget bang. Yang namanya gue termat. Sampai dia tuh bilang, "Pak, gue udah gak kuat lagi nih, Pak. Pak, gue udah gak kuat lagi nih, Pak." Dalam hati gue, dalam pikiran gue, ya jangan sampai hipo, jangan sampai hipo, jangan. Gue langsung ini aja, gue langsung peluk dia tuh walaupun dalam sleeping bag. Gue peluk dia, terus gue giniin, sugesti lu jangan lu hipo, Pak. Jangan lu hipo, jangan. Sugesti lu kuat, jangan sampai hipo, jangan. Iya Pak, tenang Pak. Gue pinjemin jaket gue dah tuh ke dia. Dah akhirnya tidur lagi dah tuh. Habis itu pas kan rencana gue summit abis subuh dah tuh, rencana gue summit abis subuh, akhirnya masih hujan bang. Masih badai, wah masih parah banget dah. Gue sepanjang jalan tuh badai. Tidur lagi dah tuh. Alhamdulillah gue bisa pulas bang. Bangun jam 8, gue buka tenda. Masih badai juga bang. Tapi udah agak redahan dikit. Masih badai. Gue tanya nih temen gue udah pada buka tenda juga. Gue tanya temen gue, gimana mau lanjut kagak? Gue jalan ber-9 tuh. Gimana mau lanjut kagak? Kata temen gue, tunggu dulu ya Pak, bentaran lagi. Kan memang udah agak redahan nanti ya. Ya udah, tunggu tapi masih hujan terus. Gimana mau lanjut kagak? Mungkin karena egois kali ya, keegoisan. Karena emang pengen banget muncak, yaudah akhirnya lanjut. Packing segala macem. Biasalah kalau misalnya summit kan bawa yang seperlunya aja kan, nggak perlu bawa carrier. Packing segala macem, terus jalan tuh posisi emang masih hujan, masih rintik-rintik walaupun badainya udah reda. Jalan, gue lewatin pos 5 emang ramai banget dah tuh, tapi nggak tahu kenapa tuh setiap gue naik gunung itu tuh biasalah kalau papasan sama orang tuh nyapa ya kan, bang, ini bang, nyapa ya kan, ramah. Pas pendakian kali itu, setiap dari mulai gua badai dah tuh yang pas gua makan, orang tuh flat semua ke gua setiap papasan. Nggak tahu kenapa. Flat aja. Dia ngomong tuh seperlunya aja. Gua bilang, kenapa nih, dalam hati gua ya, kenapa nih orang kok pendakian kali ini pada sombong-sombong banget. Gua bilang pada flat semua mukanya, sampai tuh ada nih yang cewek ketemu temennya tuh negur, padahal tuh temen di Jakarta tuh sering nongkrong. Pas ketemu ditegur flat bang. Anjing nggak tahu kenapa tuh gua.
Akhirnya ya udahlah, positive thinking ya kan, jalan terus, jalan nyampe lah tuh di pos 9, pos terakhir ya kan, Pelawangan pos terakhir. Nah di situ kan kalau udah lewat situ udah di luar batas Vegetasi. Di luar batas vegetasi, itu di luar tanggung jawab base camp juga kan kalau kejadian kenapa-napa. Ya udah gue lanjut emang karena mau summit. Nah pas gue pertengahan jalan mau summit, seketika badai lagi, angin kenceng, hujan lagi. Mau nggak ya karena keegoisan, ya udah dah tuh gue jalan, ya udah dah tuh pelan-pelan sampai pertengahan. Temen gue nih yang cewek udah bilang, gue tunggu sini aja, gue nggak kuat lagi, gue udah lu aja duluan, gue nggak kuat lagi, kalau bisa sih gue turun. Gue dengan sontaknya gue bilang, jangan turun, kalau emang turun semua, turun semua, kalau emang mau naik semua. Kalau lu nggak kuat dan lu mau paksain naik, ya udah kita break dulu di sini, kita ngumpulin stamina, ya udah kita naik lagi. Tapi kalau emang nggak kuat, lu turun semua, gitu ya kan. Dan pas gue tahu itu tuh dia posisi hari pertama haid di situ, ya udah akhirnya karena mungkin dia nggak enak kali sama satu rombongan, dia nangis bang di situ. Dia tuh ngerasa beban lah di situ. Dia nangis, udah kan namanya encim. Udah Cim, jangan begini, jangan mikirin ego lu sendiri. Lu di sini tuh bukan beban, pokoknya semangatin dah tuh segala macam. Karena kan di situ dia naik sama pacarnya juga ya, dia naik sama pacarnya waktu itu. Dia semangatin dah tuh, pacarnya juga nyemangatin. Akhirnya kumpul lagi dah tuh, dan seketika kabut yang tadinya gelap banget kebuka bang. Kebuka dah tuh, ada matahari. Tuh yang namanya lautan awan emang indah banget dah. Tuh ngeliat dah tuh lautan awan tuh nimbulin semangat lagi bang. Seketika capek hilang dah tuh. Langsung dah tuh gue naik lagi. Sampai puncak nih, gue turun sampai puncak segala macem, foto-foto. Nah gue turun segala macem, nyampe lah pos 7. Sampai pos 7 itu badai lagi bang. Pos 7 badai lagi. Nah di situ posisi gue paling belakang berdua sama temen gue namanya Cinus. Nama aslinya Rizky, dipanggil Cinus. Gue berdua sama temen gue di pos 7 tuh posisi badai, yang lain udah pada duluan. Nyampe lah nih gue pos 7 nih, itu rombongan gue udah pada duluan, tinggal gue sama Cinus nih. Gue sama Cinus. Karena gue kagak enak sama dia nih, dia selalu dampingin gue di belakang. Tuh posisi gue emang udah lelah banget. Udah nyusul, kalau misalnya mau duluan aja, nanti gue nyusul. Gitu ya kan. Apaan sih lu? Dia ngebantah gue. Apaan sih lu, Pal? Nggak, gue bakal nemenin lu selama apapun lu. Gue bakal nemenin lu, gue bakal ada di belakang lu. Anjing, gue salut banget tuh sama Cinus. Respect gue sama Cinus. Udah tuh. Akhirnya dia kebelet nih bang, kebelet BAB. Dia kebelet BAB di pos 7 itu. Gimana sih, lu mau BAB dulu nggak? Mau buang dulu nggak nih? Dia nahan bang. Di sini juga kagak ada kamar mandi, Pal. Yaudahlah, gue juga nggak bawa sekop ya kan. Udah lanjut aja lah, gue tahan, gue duduk dulu tuh bentaran. Tahan dah tuh. Nahan, turun dah nih. Turun pas di pos 5, ketemu dah tuh sama rombongan gue yang sekitaran, dia tuh udah jalan 2-3 jaman lah. Tapi kesusul sama gue. Lu ketemu dah tuh gue dah tuh sama si Adin sama Ojan. Din, lu lama banget baru nyampe sini aja. Lah lu cepet banget, Pal. Lah anjir, gue bilang kok dia duluan, dia bilang gue cepet banget. Padahal tuh jangka waktunya tuh 2-3 jam bang. Entah dia disasarin atau gimana, gue nggak tahu ya. Kan belum boleh cerita dah tuh. Akhirnya jalan bareng dah tuh. Sampailah di tenda ya kan, di tenda. Di tenda, ya udah tuh istirahat, makan segala macem. Sorenya, gue sekitaran jam 2:30 sore, gue turun dah tuh. Udah selesai packing, gue turun. Estimasi nyampe tuh sekitaran ya sebelum Isya lah, lewat maghrib sekitaran kan, karena kan turun itu kan lebih cepet daripada naik. Turun kan gue ngecamp masih di sekitaran pos 4. Turun dah tuh pos 3, nggak ada halangan. Nah dari pos 3 ke pos 2 nih aja maghrib bang. Nggak tahu kenapa tuh kan
jauh ya masjid, tapi kedengaran azan. Oh, kedengaran azan tuh di pos 2. Iya, dari pos 3 ke pos 2 kedengaran azan tuh. Dan kan kalau pas gua registrasi itu dibilangin pos bercabangnya tuh kalau nggak salah di pos 3 sama pos 6 doang. Dari pos 3 ke pos 2 kan ya estimasi waktunya itu kan kisaran 1-2 jam doang ya kalau misalnya pas turun. Nah ini gue bisa pas waktu gue naik nih 4-5 jam bang dari pos 3 ke pos 2 itu. Nah pas turun dari pos 3 ke pos 2 turun gue nemuin jalan bercabang bang, nemuin jalan bercabang tuh antara kiri dan kanan. Nah gue kan posisi belakang sini, nah gue di tengah-tengah nih, di tengah-tengah gue. Pas di tengah-tengah, gue teriak nih ke temen gue, aman nggak? Kata temen gue, wah nggak tahu nih Pal. Wah dalam hati gue kan jadi gimana gitu ya, nggak tahu nih Pal. Waduh, sempet berhenti dah tuh antara bimbang milih ke kanan atau ke kiri dengan insting bareng-bareng ya kan, dengan insting bareng-bareng. Temen gue nih yang mimpin, dia tuh milih ke kanan. Mau tahu nggak bang? Ternyata salah bang jalannya. Iya, ke kanan tuh, ke kanan. Gue jalan terus. Nemu lagi pos bercabang, nian lagi jalan bercabang lagi. Ternyata jalan itu juga. Sampai 4 atau 5 kali tuh. Begitu, anjir gue bilang. Udah akhirnya karena emang pikiran udah pada negatif, terus berbaur dengan rasa capek juga. Akhirnya gue istirahat sejenak dah tuh, ngopi, ngerokok, relaksin. Kira-kira udah stamina udah kumpul lagi nih, gue jalan lagi nih. Nah gue nanya temen gue nih, lu mau milih ke kanan atau ke kiri? Seyakin lu, temen gue yang menurut gue udah senior, ini kan udah sering naik gunung lah. Ya insting gue sih kanan, karena pas naik itu ya emang jalurnya jalur sini gitu katanya. Ya udah dengan PD-nya Bismillahirrahmanirrahim ke kanan dah tuh, ke kanan melipir terus jalan pelan-pelan. Alhamdulillah sampai di pos 2. Nah di pos 2 tanpa gua istirahat gua langsung labas tuh ya kan, langsung labas dari pos 2 ke pos 1 yang estimasinya cuman ya nggak nyampe 1 jam lah estimasinya, itu nyampe 3-4 jam bang, sampai 3-4 jam. Gila lu bilang parah banget sih tuh. Akhirnya gue jalan terus sama tuh kejadiannya kayak tadi ya kan. Wah gila parah banget tuh. Akhirnya gue istirahat lagi dah tuh, ngerokok lagi sekitar, gue jalan sekitar 3-4 jaman dah tuh. Akhirnya nemu pos 1. Nemu pos 1 tapi nggak beres bang. Kan gue kan bawa sampah ya, bawa sampah tuh. Sampah yang gue bawa nih, yang tadinya berat sampah gimana sih, nggak terlalu berat ya kan. Kok tahu jadi berat banget, hanya berasa bawa carrier 3 biji. Set parah banget tuh. Akhirnya jalan terus dengan sabar. Akhirnya gue sampai juga nih di pos 1. Sampai di pos 1 itu sekitaran jam berapa ya, 11-an lah, 11 atau setengah 12 gitu. Sampai di pos 1. Nah berhenti sejenak, gue nemu pendaki 2 cowok 1 cewek. Nah yang ceweknya ini nih udah bener-bener nggak kuat, udah menggigil, udah capek, udah pucet banget segala macem. Nah 2 cowoknya ini nih kayak maksa gitu, maksa ayo dikit lagi turun, masa lemah banget tuh. Bilang nggak sepantasnya gitu orang ngomong begitu. Nah akhirnya gue lanjutin perjalanan. Dia gue negor dia pun, rombongan dia flat ke gue. Nggak tahu kenapa tuh pas pendakian kali ini nih, semua rombongan yang papasan sama gue di jalur itu flat semua ke gue. Nggak tahu kenapa. Dorong ya. Sikat. Nggak tahu kenapa tuh flat semua ke gue, ke rombongan gue. Ya udah akhirnya gue jalan lagi tuh kan. Kalau misalnya dari atas kan, dari pos 1 shelter pangkalan ojek baru ke base camp ya kan. Akhirnya gue jalan. Nah pas arah ke shelter itu gue ngeliat sekelebatan merah, nggak tahu itu apa.
sekelebatan merah yang bikin tuh, yang tadinya gue bawa sampah biasa aja kan, emang berat sih, tuh jatuh sampah gue, nggak tahu kenapa, emang sontak kaget aja gitu. Astagfirullahaladzim, sontak gitu kan ya, gue ngomong astagfirullahaladzim. Temen gue nih yang belakang gue langsung bilang, kenapa Pal? Langsung semuanya tuh, kenapa Pal? Nggak apa-apa. Udah, akhirnya jalan lagi dah tuh. Emang karena pikirannya pengen paksain buat positif. Jalan lagi, jalan. Temen gue tau-tau nyampingin gue bang, yang belakang ini namanya Adin. Dia nyampingin gue, nanya ke gue sambil ngeliatin muka gue. Ngeliatinnya tuh kayak gimana sih, kayak orang mau ngemop, mau ngejas orang gitu. Pal, muka lu kenapa Pal? Kenapa muka gue? Biasa aja, muka lu kuning. Lu nggak beda dari sebelumnya. Kenapa emang? Semenjak lu pas kaget itu tadi tuh kan, dia belum tahu kalau lu ngeliat itu. Semenjak lu kaget tadi tuh sampai yang lu sampah yang lu bawa jatuh, itu muka lu udah beda Pal. Terus lu juga cenderung diem. Lu kenapa Pal? Nggak, gue emang karena nggak mau cerita dulu ya. Bilang ya udah nggak apa-apa. Ada lanjut jalan. Terus sampailah di shelter. Sampai di shelter gue labas terus ke Kang Ojek. Nah, di Kang Ojek nih, yang kata ojek tuh, pangkalan ojek. Itu teman gue nih si Adin, dia naik ojek sendiri sambil bawa sampah gue. Sampah gue tuh udah beratnya bukan main. Nggak tahu kenapa yang tadinya semula enteng jadi berat banget sampah yang gue bawa. Akhirnya gue taruh ojek itu sampah. Nah, gue nih penglihatan gue itu motor masih banyak banget bang, masih rame banget kan, banyak pendaki-pendaki lain juga tuh yang naik ojek buat sampai base camp. Lumayan ya, dari pangkalan ojek sampai base camp. Itu penglihatan gue tuh masih rame banget ojek. Nah, kata temen gue nih, namanya Didong, dia tuh sampai nyamperin gue, sampai tepok pundak gue. Pal, kenapa Pal? Lu dipanggilin sampai 3-4 kali tuh nggak nyaut-nyaut, lu bengong aja. Gue begini ya bang, anjir. Tapi penglihatan gue tuh masih rame aja. Nah, pas gue ditepok, gimana sih, kayak orang dihipnotis seketika sadar gitu. Gue langsung nanya ke Didong ini, kemana motor-motor yang tadi? Kok tuh sepi? Halu kali lu Pal. Udah gitu, meyakinkan biar gue tuh pikiran gue positif. Halu kali lu Pal. Enggak kok, orang tadi gue rame banget. Udah, lu kecapean, dah lanjut jalan. Nah, gue lanjut jalan. Nah, pengen ke base camp ini kan ada kayak perkebunan gitu ya, tuh. Itu kaki kanan gue tuh ngerasa berat banget. Gue jalan kepincang-pincang tuh. Berat banget. Wah, gue dalam hati gue, ini nggak beres nih. Temen gue yang yang ngeh gitu, yang ngeh kalau kaki gue itu pincang, langsung bilang, Pal, kaki lu kenapa Pal? Sakit? Nggak tahu nih, tahu-tahu berat sendiri. Wah, mungkin sakit kayak lu, mau digendong nggak? Bercanda. Nggak perlu digendong kok. Tenang, gue kuat, gue udah nggak bisa bercanda di situ karena capek, pikiran negatif segala macem. Udah akhirnya gue jalan terus dah tuh. Udah kelihatan tuh Gunung Slamet yang via Bambangan tuh pelangnya. Pelang gitu ya? Pelangnya. Gapura itu ya? Iya, gapuranya. Udah kelihatan. Gue nengok lah ke kiri, nggak tahu kenapa. Bawaannya tuh pengen nengok ke kiri aja. Asli di situ gue ngeliat yang bentuknya, yang namanya kuntilanak, itu bentukannya bukan kayak di film-film. Dia tinggi, gede, tangannya kecil, ngelepek-ngelepek begini. Gila, bener-bener pertama kalinya gue ngelihat sosok kuntilanak yang begitu. Gue langsung keringet dingin. Gimana sih orang kalau habis ngeliat setan ya, bulu kuduk langsung pada berdiri. Gue nyebut lagi dah tuh spontan, astagfirullah. Teman gue langsung pada nengok ke gue, mungkin karena udah biasa ya begitu. Ya udah, tanpa nanya dia langsung jalan lagi, cuma nengok doang. Jalan sampailah ngelewatin pelang yang kata selamat via Bambangan itu. Ngelewatin, pas habis lewatin pelang itu kaki gue enteng lagi bang. Kaki gue enteng lagi. Mungkin setannya ngikutinnya sampai situ doang kali ya. Batas wilayah. Mungkin. Enteng lagi tuh kaki gue. Akhirnya gue lanjut turun, bahkan masih turun tuh, belum nyampe base camp gua. Nah, di sebelah kanan kan ada berbagai macam base camp tuh ya kan. Nah, si Encim ini nih teman gua, dia ketemu tuh temennya tuh yang kalau di Jakarta itu kan ya emang sering main lah ya.
Ketemu ditegur pun dia nggak nyaut. Nggak tahu kenapa itu. Ditegur pun dia nggak nyaut, kayak tuh aura gue tuh, aura rombongan gue kayak ditutupin. Seakan-akan tuh mereka tuh nggak ngeliat kita, gitu. Ya udahlah, akhirnya lanjut terus jalan sampailah base camp. Sampai base camp, udah tuh istirahat segala macem. Tahu-tahu nih temen gue yang si Didong, yang namanya Didong, dia keluar, pal, gue samperin dong ya kan, gue samperin. Kenapa dong? Dia keluar mukanya pucet, keringet dingin. Gue sama ada satu nih, yang satu daerah sama Didong, namanya Bang Oji. Gue berdua nyamperin Didong. Kenapa dong? Lihat pal, arah jam 1 itu nenek-nenek mukanya jelek banget, dia pakai kebaya ngikutin gue pal. Diomongin di base camp itu juga. Udah lu masuk, kunci pintu. Nah ini masuklah segala macem, beres-beres. Biasalah mandi ya kan di base camp. Cerita-cerita. Nah pas gua diketawain nih yang pas nge-camp itu, yang kata gue dengar suara kuntilanak. Nah si Rima nih juga dia ngelihat bener kuntilanaknya itu. Jadi tuh badannya ada di belakang tenda gua, lehernya panjang bang, ngelilit tenda gua sampai ke pintu tenda gua. Dia tuh lehernya panjang, lidahnya panjang, juga bertaring sambil ketawa di depan pintu tenda gua. Gila, gue bilang kalau emang seandainya gua ngelihat mungkin gua udah mati berdiri kan itu. Gila. Akhirnya ternyata bener yang gue dengar suara ketawa dari belakang tenda tuh bener ada sosoknya. Nah terus yang kata pas gue ini nih, pan gue cerita-cerita dah tuh yang gue kencing tengah malam ya kan. Pas gue kencing tengah malam itu gue kan ngeliat sosok tinggi gede bang, yang mana tuh gue lihat nggak bisa sampai atas, nggak tahu kenapa. Pokoknya tuh kan namanya jurang ya gitu kan, gue kencing ya biasa numpang bismillahirrahmanirrahim gue kencing. Itu yang bisa gue lihat dari tulang kering sampai pinggang doang, selebihnya gue nggak bisa ngelihat karena kan tinggi gede banget. Nah pas gue cerita begitu, si Didongnya nih dia ternyata juga ngelihat juga bang. Dia ngeliat juga, bukan gue doang yang ngelihat. Nah terus pas di tenda lagi nih, gue tanya dong ke Adin yang tidur bareng gue, Din, lu kenapa? Kalau pas di Jakarta, lu tidur gocan, nggak bisa diem gitu tidurnya. Gue pukul, lu balik mukul, bangun, walaupun lagi pules. Kenapa pas di tenda lu nggak bales, malah ngeringkuk dia, malah begitu, malah kayak ketakutan. Dia cerita lah tuh. Jadi kita mau tahu nggak pak? Pas gue lagi tidur, dari luar tenda tuh pala gue ada yang gatak-gatak pak, ada yang mukul-mukul. Kalau misalnya yang mukul air pastilah nggak bakal sakit ya kan. Itu kayak tangan yang mukul, sampai ditunjukin tuh lihat pala gue benjol, bener-bener benjol bang, palanya. Wah pantesan. Terus satu gue nggak bisa tidur. Nah si Adin ini nih ternyata dia nggak bisa tidur juga, dia cuma pura-pura tidur karena rasa takutnya dia. Nah, habis dia dipukul-pukul begitu dari luar atau nggak tahu sama siapa, dia dengar ada yang ngelilingin tenda, gua nih, tenda kita nih, ada yang ngelilingin tali itunya tuh yang buat masang flashlight, itu kayak ada yang mainin, teng, kayak ada yang mainin. Terus seketika habis itu dia dengar ada orang ngomong pakai bahasa Jawa. Bayangin, tengah malam, sekitaran jam 2:30 malam, ada orang ngomong bahasa Jawa dari luar. Merinding tuh gua. Nah, terus yang gua cerita juga nih ya kan. Lu kenapa pada belum tidur lagian? Sedangkan gue nih udah matiin lampu duluan, udah tidur duluan karena besok mau summit pagi ya kan. Nyaut nih yang tenda sebelah nih si Cinus. Masa sih lu matiin lampu duluan? Orang yang matiin lampu gua duluan, gua tegur, lu masih nyaut kok, gua ngeliat lu masih nyala lampunya. Anjir, dalam hati gue yang ngeliat gue tuh yang matiin lampu duluan, bukan elu. Gua tegur, lu juga nyaut.
Emang lu nenggornya gimana, Pal? Dia nanya dah tuh. Emang lu nenggornya gimana, Pal? Woi, tidur. Besok summit pagi. Nah, sama dia tuh ngomong begitu juga ke gua, ke tenda gua, teriak juga. Dan dia tuh denger kalau gua tuh nyautin juga. Dan gua tuh sebaliknya juga, gua denger kalau dia nyautin juga. Kayak dibentengin gitu loh tenda gua. Nah, orang Tangerang ini ya emang kayaknya sih dia ngerasa juga kalau rombongan gua itu ya kayak maksudnya apa ya, nggak, auranya nggak ada lah buat ditegur, kayak tertutup gitu. Makanya dia nih dari abis makan langsung tutup tenda aja, udah nggak, langsung matiin lampu, kagak berbincang-bincang segala macem gitu. Nah, gue pikir setelah gue turun kan cerita-cerita setelah gue turun aman lah nih, ya kan, seketika aman lah nih, udah selesai dari mistis lah. Gue kirain, ternyata enggak, Bang. Mau tahu nggak? Di rumah itu gue sampai seminggu, Bang, digangguin sama nenek-nenek. Sampai tiga orang temen gue, dia bangun tidur tuh di punggungnya nih kayak ada bekas luka gigitan. Nggak tahu kenapa tuh. Kan biasalah kalau habis turun gunung itu kan habis turun gunung nongkrong lah ya, nongkrong buat bahas-bahas tentang gunung, cerita. Nah, tanpa disadarin ada nenek-nenek lewat. Ya anggap sepele lah ya, kan, karena kan belum merasa. Nongkrong kedua nih di beda tempat, nenek-nenek itu lagi lewat. Nenek-nenek dengan pakaian yang sama, pokoknya semuanya sama lah. Nongkrong ketiga nih di beda tempat lagi, lewat lagi tuh nenek-nenek. Nah, habis nenek-nenek itu jauh, gue ngehin dong ya kan. Gue ingetin, lu lihat nggak sih nenek-nenek yang tadi barusan lewat? Itu sama nggak sama yang sebelum kita nongkrong? Oh, tau-taunya pada ngeh juga, Bang. Iya, Pak, nih. Pada ngeh dah tuh. Pada ngeh. Nah, coba ya, kalau selanjutnya kita nongkrong nih, kalau nenek-nenek itu lewat lagi, kita ikutin. Nongkrong lagi lah besokannya. Bener, Bang, lewat lagi tuh nenek-nenek. Lewat lagi, gue ikutin dong ya kan. Gue ikutin berdua sama temen gue. Pas nyampe belokan, hilang tuh nenek-nenek. Hilang tuh nenek. Akhirnya ya karena ngerasa terganggu ya kan. Karena ngerasa terganggu, gue datanglah ke Habib nih, yang ya ilmunya tinggi lah, ke Habib. Datang minta saran, gue ceritain semuanya. Oh, ternyata itu kesalahan dari satu rombongan gue. Kan dari awal kan di base camp tuh sebelum gue naik, ngecas, ngakunya gue nggak ngecas, padahal ngecas karena nggak bayar ya kan. Mandi segala macam nggak bayar juga. Nah, ternyata pas keluar nenek-nenek itu yang tadi di awal gue ceritain, nenek keluar yang bilang hati-hati, itu bukan orang, Bang. Oh, ternyata emang nenek-nenek itu yang ngikutin terus. Nenek itu yang ngikutin terus. Nah, minta saran nih gimana nih biar lepas dari ini. Terus gue juga cerita, yang teman gue nih juga cerita dong kalau ada bekas luka di sini kan. Lu harus bertiga ini nih harus balik lagi ke Gunung Selamet itu buat minta maaf. Karena nenek itu berkata balikin nenek itu ke gunung itu lagi lah, ya kan. Tapi emang sampai sekarang belum ada waktu, soalnya emang karena kesibukan masing-masing. Nah, di sini gue pengen kulas balik nih, Pak, tentang pendakian lu yang awalnya ini bisa dibilang agak sedikit nyeleneh lah ya. Dari mulai lu ngecas handphone tapi ngakunya nggak ngecas. Benar. Dan juga lu mandi ngakunya nggak mandi. Benar. Walaupun yang bayar cuma sedikit ya. Benar. Nah, di awal perjalanan nggak ada halangan apa-apa kan, biasa normal. Biasa aja. Sampai ketika dimana jalanan lu yang dari awal dihujanin nih, atau mungkin secara nggak langsung nggak diizinin nih lu buat ngucap. Dari mulai siang ya, tadi lu sempat bilang siang ke malam hingga ke pagi lagi nih. Benar. Dihujanin terus nih. Badai terus, Bang. Awal-awal emang cuman ngericik doang, ya gue terus makan dah tuh ya kan. Lama-lama badai, Bang. Hujan gede, angin, flash hitam gue pegang itu aja sampai pengen terbang. Flash hitam gue pegang. Nah, di situ lu belum berpikir tentang hal-hal negatif ya? Belum. Lu pikir saat itu ya mungkin cuaca ya, cuaca alam ya. Benar. Nah, hingga di malam hari ketika lu udah mulai buka tenda ya. Nah, tepat di
pos Samarantu lewat sedikit lah ya tadi Iya, lu bilang. masih wilayah Samarantu itu. Iya, masih area Samarantu ya. Masih. Karena lu memutuskan di situ karena udah nggak bagian space Udah nggak lagi kebagian nih di pos 5 ya. Bener-bener penuh di pos 5. Akhirnya lu memutuskan buat buka Benar. tenda di pinggir jalan nih. Benar. Walaupun ini nggak dianjurkan lah. Nggak Ya. dianjurkan di pos 4 tuh. Nah, di sini ketika lu lagi ngopi nih bang, lu sempat nggak dengar suara Betul. perempuan. Ketawa girang banget. Nah, di saat itu lu sadar nggak sih semua rombongan lu itu ada perempuannya atau enggak? Ada, cuman kan ya namanya lagi ngopi ya. Namanya lagi ngopi, masa aja sih. Dan gue sama perempuan juga kan beda tenda. Oh. Nah, gue denger ketawanya itu jelas banget. Dan suara ketawanya itu bukan dari rombongan lu ya? Bukan. Beda ya? Beda. Dan lu beranggapan bahwa saja ini suara kuntilanak. Bener. Karena kan kalau emang itu dari rombongan gue dan suara cewek yang ikut sama rombongan gue ini, karena kan kita berteman dari kecil, gue tahu lah suara ketawa. Suaranya kayak gimana ya? Ini Tapi beda banget. Ini berbeda. Beda. Nah, ini singkat cerita, lu memutuskan buat tidur nih. Iya, karena menghilangkan rasa takut ya. Karena untuk nggak panik kayak. Benar. Dan di sini ada yang lucu nih menurut gua nih. Ada yang gokil sih menurut gua nih. Ketika lu face to face atau berbicara dengan tenda sebelah lu nih. Ya, istirahat besok puncak pagi. Nah, itu seakan-akan tadi kayak ditutupin gitu ya. Bener, kayak dibentengin gitu sama dia. Gue ngelihat tenda dia masih nyala. Nah, tenda gue udah mati duluan. Nah, sedangkan dia tuh ngelihat tenda gue yang masih nyala. Padahal saat itu tenda lu udah mati. Tenda gue udah mati. Dan posisinya itu yang gue alamin ya di tenda gue. Lampunya itu tenda gue duluan yang mati. Kayak beda waktu gitu jadinya. Nah, tadi sempat bilang lu sempat teriak ya. Iya. Istirahat besok puncak pagi. Benar. Dan itu pun sama kayak tenda sebelah juga. Sama, dia juga ngomongnya begitu juga. Dan yang nyautin itu sama juga. Begitu juga jawabannya. Nah, nggak cuma di situ aja nih teror nih. Wah, nggak sampai situ aja. Di saat malam hari nih, ketika lu mulai apa sih, buang air kecil ya? Iya, buang air Lu kecil. ngebangunin temen lu, nggak ada yang bangun. Nggak ada yang bangun satupun. Akhirnya lu ya udahlah, daripada gua beser di sini, akhirnya lu memutuskan buat tenda ya? Hujan-hujanan bang, gue kencingnya tuh Di belakang tenda. di belakang tenda, sonoan lagi lah biar agak jauh Iya, sedikit. agak jauh sedikit. Nah, di sini lu melihat salah satu sosok makhluk nih, yang tadi sempat lu bilang itu cuma sampai sepinggang doang. Benar. Ya? Berarti itu kira-kira berapa meter bang tinggi gedenya? Wah, kalau untuk berapa meter, kira-kira berapa ya? Pokoknya tuh gue ngelihat dari tulang kering doang sampai pinggang, selebihnya gue nggak bisa ngelihat. Saking gedenya itu. Saking gedenya. Nah tadi lu sempat bilang ada yang lucu nih. Ketika kencing lu belum habis udah. Benar. Gue saking takutnya kali ya. Gue lagi kencing gue belum selesai karena gue ngeliat begitu. Wah, langsung nggak tahu kenapa tuh air seni gue tuh berhenti. Tahu-tahu. Stuck gitu aja. Iya, walaupun masih Banyak agak ya? kebelet. Iya. Masih agak kebelet. Nah akhirnya lu memutuskan buat balik ke tenda nih untuk Benar. beristirahat nih. Buat tenda. Nah di sini ada yang lucu nih, ketika pas sudah di kelas balik di bawah nih, teman-teman lu pada cerita ya. Temen lu ini ada yang ngetokin palanya. Benar. Ngetokin pala gitu. Ada yang mukul-mukul palanya dari luar tenda. Gue bilang ke dia, mungkin air kali, air hujan. Dia sampai nyekat omongan gue ya kan. Bukan Pol, kalau air hujan tuh nggak mungkin sakit nih, tuh lihat sampai benjol. Diunjukin sama dia. Tapi lu ngeliat dia sampai benjol. Bener benjol. Berarti lumayan keras juga ya pukulan itu. Nggak ngerti. Nah, singkat cerita, ketika pagi lu summit nggak terjadi apa-apa nih. Nggak, cuman badai-badai aja sama orang tuh kalau misalnya gue sapa tuh Nah, flat. ini nih yang penasaran nih. Dari Dari awal pendakian lu sampai lu naik sampai turun lagi, ketika lu bertemu orang, lu sapa, tapi tampang dia kayak gitu. flat. Lu tahu gak? Kenapa? Lu tahu gak sih karena apa gitu? Nggak tahu bang, karena apa? Mungkin ya kalau pikiran gue ya karena nggak kenal kali ya. Tapi selama gue ngedaki, walaupun nggak kenal dari berbagai macam, walaupun luar pulau, ya kalau papasan negor ya ramah. Kenapa di pendakian kali itu tuh semuanya flat? Sampai tadi sempat lu bilang temen lu itu ada yang kenal temennya ya? Bener. Yang di daerah satu rumahnya ketika ditegur sama kayak gitu. Sama, flat juga. Gokil banget. Nggak cuma di situ aja nih. Ketika lu turun,
lu sempet disorientasi jalur nih ketika mau turun dari pos 3 ke pos 2 nih. Benar. Itu lu berapa lama bang itu? Dan juga lu ngerasa nggak sih kalau lu itu lewat jalur itu lagi, lewat jalur itu lagi gitu? Benar. Jadi itu pas gue turun dari pos 3 ke pos 2 nemuin bercabang antara kiri dan kanan, ya kan. Dan yang herannya itu, kalau gue di jalur pendakian pastilah ada kayak sampah-sampah lah, ya kan. Walaupun malam kan pasti kelihatan lah. Kayak plastik bekas kopi, Benar. bekas tolak angin, bekas apa gitu. Permen atau bekas madu. Itu nggak ada sama sekali sampah. Padahal pas gue naik tuh ada sampah. Entah itu karena hujan atau apa, nggak tahu ya. Gitu, nggak tahu ya. Tapi itu emang bener-bener satu pun gue nggak nemuin sampah. Dan lu kok sempat berpapasan pendaki di saat dari pos 3 ke 2 ini? Nggak ngelihat. Nggak berpapasan pendaki. Dan lu mengalami, kok kita di sini aja nih? Benar. Tadi lu sempat bilang nih, apa sih kode etik pendaki ya? Tadi lu sempat bilang kayak gitu, ketika kita di gunung kayak gitu, nggak boleh manggil nama nih. Aman nggak? Iya, nggak boleh misalnya kesesat nggak? Masa begitu? Nggak. Bilang aman nggak? Wah, nggak tahu nih Pak. Wah, langsung dong, down gua. Di saat itu rombongan lu semuanya panik ya berarti? Ya kalau dibilang panik, ya nggak tahu ya kan karena pribadi ya, setiap orang kan punya ini yang pribadi. Kalau gue yakin ya emang panik semua. Di saat ya emang mereka pun sadar ya? Mungkin sadar. Kalau jalannya ya gitu doang nih. Itu aja karena kan ya pas bercabang itu kayak ada tanda pohon kayak diseset gitu. Kayak diseset gitu pohon. Nah, itu juga. Terus tadi sempat bilang sampai 3 atau 4 kali melewati itu. Iya, 4 sampai 5 kali gue ngelewatin itu. Dan alhamdulillahnya akhirnya lu bisa turun semua dengan selamat. Alhamdulillah. Selamat. Lu ngerasa ketika turun dari pos 2 ke pos 1 ya, beban lu ini berat? Bener Bang. Yang sampah nih yang gue bawa. Trash bag lah ya? Trash bag bener. Trash bag yang gue bawa. Seberapa beratnya sih? Ya iya. Maksudnya 5 kilo aja mungkin nggak nyampe. Itu sampai kayak gue ngebawa satu carrier dengan isian penuh. Nggak ngerti. Mungkin ada yang gelendotin atau apa. Nggak tahu gue. Dan nggak di situ aja nih. Ketika lu mau sampai ke base camp, kaki kanan lu sempet kayak ada yang narik. Bener. Ada yang gelendotin lah ya. Berat ya? Berat banget. Pas abis dari pangkalan ojek itu, kaki gua kayak wah nggak tahu nih kak, berat sebelah. Sampai gua tuh jalan terpincang-pincang. Ya, ini yang paling epic nih kalau menurut gua ya. Di saat lu melihat salah satu makhluk ya yang bisa kita bicarakan ini kuntilanak. Lu nggak jelas mukanya kayak gimana? Kalau untuk muka dia rambutnya diriap Bang. Dikebawahin. Tapi yang gue nggak habis pikir tuh kan yang kalau kita nonton TV atau film setan ya kan, kuntilanaknya pakai gaun putih, pakai baju putih dengan rambut yang panjang ya kan, kayak manusia biasa lah, cuma dia berbentuk cewek yang serem. Nah yang gue lihat ini tinggi gede kisaran 10 meter, tangannya kecil, ngelepek, rambutnya itu ngeriap. Nah, di sini lu baru percaya nih bahwa saja ada kehidupan lain selain kehidupan kita. Bener. Tadinya gue sempet kayak apa ya? Kalau dibilang nggak percaya, ya gue percaya kalau kita itu hidup berdampingan sama dua alam. Karena kan emang karena gue nggak pernah ngalamin bener-bener ya. Nah, pas di gunung ini, di Gunung Slamet ini pendakian kali ini, gue bener-bener ngalamin yang namanya, ya nggak tahu lah, mungkin umur gue nyampe situ kali. Gue sempet berpikiran begitu. Sempet berarti diteror bener-bener ya? Bener-bener dari mulai turun ya? Betul, sampai di rumah pun gue diteror. Sampai tadi lu sempet bilang diikutin ya? Sama nenek-nenek. Nah di sini gue mau ke dalam lagi nih Bang, tentang nenek-nenek ini nih. Itu nenek-neneknya dari awal lu ngecas yang minta uang sewa itu, sama di pas turun ngelihat nenek-nenek, sama yang ngikutin lu, sama nenek-neneknya? Dari pakaiannya sama. Kalau untuk muka, ya gue samar-samar lah. Tapi kalau nggak pakaiannya sama, pakaian kebaya hijau gitu. Dan tadi lu sempat bilang pas lagi di tongkrongan pun sampai 3 kali ya. Bener. Ngelihat nenek-nenek itu lewat. Sampai 3 kali, sampai ke-4 kalinya gue ikutin dan nenek itu hilang. Tapi sekarang udah nggak ngikutin ya Bang ya? Alhamdulillah. Udah aman ya? Aman, alhamdulillah. Gokil banget sih nih teman-teman semua cerita dari Bang Noval pada malam kali ini.
Nah, Bang Noval, thank you banget nih ya udah mau berbagi cerita lu Sama-sama. di Besok Pagi channel ya. Iya. Thank you banget Bang. Nah, Bang. Oke nih Bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini, bisa dikasih pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua nih Bang. Mungkin kalau dari pengalaman pendakian gua nih ya satu, namanya kita bertamu ke rumah orang, kita walaupun nggak percaya dengan aturan situ, dengan mitos itu, seenggaknya kita menghormati mitos yang ada, kepercayaan yang ada. Dan yang kedua, tata kerama emang wajib banget. Tata kerama wajib banget, dan kejujuran itu juga emang harus diutamakan. Nah, sedikit gue mau menambahkan nih Bang. Nah, biasanya di akhir-akhir video selalu gue menambahkan kayak gini. Bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga ya. Nggak cuma di gunung nih ya. Benar. Di kantor, di tempat kerja, di tempat bermain, di kampus. Ya minimal banget 2 lah. Sopan sama santun. Benar. Harus banget dijaga. Bang, gue penasaran sama temen lu yang bisa ngeliat itu Bang. Yang si Jim. Si Jim ya. Nah. Jim, lu kalau punya cerita sikat kemari Jim. Oke, gue tunggu cerita lu ya. Ya. Oke. Nah, berulang-ulang kali nih gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Bang Noval pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Gue Mange dan Bang Noval nih ya. Ya. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.